Indra keenam pria ini lebih baik daripada wanita. Dia selalu bisa merasakan apa yang akan terjadi di sekitarnya. Dia bisa menghindari peluru dari penembak secara ajaib. Bisa membungkuk badannya tepat waktu dan menghindari mobil turun. Membuat orang yang ingin memukulnya hanya bisa memukul pada udara aja. Apakah Anda akan marah? Dia bernama Chris, sejak kecil dia sudah tahu dirinya memiliki kemampuan tahu apa yang terjadi sebelumnya 2 menit. Karena tidak ingin diganggu, dan hidup kehidupan biasa. Setelah dewasa, Chris menjadi seorang pesulap. Menggunakan identitas seorang pesulap untuk menyembunyikan kemampuannya ini. Pesulap lain saat tampil akan memperpanjang waktu. Sedangkan dia tidak, segera sebutkan siapa nama penontonnya dan dari mana asalnya. Mengantisipasi bahwa kalung pelanggan baru akan segera jatuh. Chris sebelumnya tidak sedih karena tidak punya uang. Ketika tidak ada uang, Chris segera pergi ke kasino, menggunakan kemampuannya dan menunggu kesempatan terbaik. Satu klik untuk menang besar, dia sangat pintar, tidak pernah main besar. Jadi Chris akan tidak pernah terungkap adik kuasa. Menang cukup, dia akan tidak bermain lagi, tapi bahkan seperti itu, dia juga diawas oleh orang lain. Orang-orang ini yang memeriksa kamera benar-benar tidak mengerti. Karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan kecurangan Chris, setiap permainan dimenangkan. Kasino nanti akan menjadi mesin tarik uang dari Chris. Bos di sini benci tidak memberi dia uang untuk bermain dengannya. Chris tahu ada orang selalu mengawasinya. Dia menatap lurus ke kamera untuk menunjukkan matanya. Kali ini membuat direktur juga marah. Hari ini bagaimanapun dia juga menangkap Chris untuk bertanya dengan jelas. Jadi para penjaga dari berbagai arah keluar dan mengepung Chris. Bahaya sedang mendekati dan Chris juga menyadarinya. Dia dengan cepat pergi ke lobi. Saat ini, dia merasa nanti akan terjadi kasus perampokan. Jadi dia bergegas untuk mengalahkan perampok itu terlebih dahulu. Itu terjadi tiba-tiba, melihat tempat kejadian, tampaknya Chris adalah orang yang melakukan kejahatan. 36 lari adalah buku teratas. Dia membuang pistolnya dan dengan cepat menyelinap ke kerumunan. Menghadapi dengan penjaga ini sampai penjaga lain. Indra keenam dia sekarang baru terungkap. Chris mulai bergerak. Dia menundukkan kepalanya untuk memainkan permainan dan melarikan diri dari penjaga. Membalikkan punggungnya untuk menyalakan rokok, membungkuk untuk mengikat tali sepatunya untuk melarikan diri dari penjaga kedua. Dengan membelakangi konsol game, dia berhasil melarikan diri dari orang ketiga. Berhenti sebentar untuk melihat jam tangan, dia dengan sukses melarikan diri dari 3 orang. Kemudian, dia masuk ke toilet dan lepaskan jaket, mencuri topi berubah menjadi seorang koboi. Pergi keluar dan berpura-pura ambil air, sekali lagi dengan sukses melarikan diri dari 2 penjaga. Berlangkah ke pintu besar dan membuang topi, langsung naik mobil tamu. Satu kaki di pedal gas berhasil lolos, serangkaian operasi ini terlihat oleh inspektur wanita. Dia tidak berdaya dan matanya bersinar. Dia baru saja mengetahui plot mengerikan tentang nasib seluruh kota. Dia berharap dia bisa meminjam kemampuan Chris dan bantu mereka memecahkan kasus. Kota sudah menghilang sebuah bom nuklir. Ada petunjuk bahwa bom atom ini dicuri oleh organisasi teroris dan diangkut ke AS. Selain itu, tidak ada petunjuk lagi, situasinya mendesak. Inspektur wanita ingin meminjam energi indra keenam untuk menemukan keberadaan teroris. Chris sedang bersama ayahnya berbicara, bermain biliar. Tiba-tiba, indra keenam berkata bahwa inspektur wanita akan datang ke sini. Kemudian mengundangnya untuk bantu memecahkan kasus. Tapi setelah itu, dia dengan tidak hati-hati menolak inspektur dengan secara lurus. Dia memutuskan untuk menangkap Chris dan kemudian melanjutkan. Chris berpikir jika itu terjadi seperti itu, maka dia tidak bisa terus berbicara. Jadi dia dengan buru-buru pergi sebelum inspektur datang beberapa detik. Orang yang memiliki indera keenam semuanya selalu memiliki pengalaman seperti ini. Itulah dia bermimpi bahwa pemandangan bertemu gebetannya akan menjadi kenyataan. Sebelumnya, Chris tidak hanya bermimpi sekali, sampai 8 jam 10 menit hari ini. Chris akan bertemu dengan calon istri di sini, waktu sudah sampai. Pemeran utama wanita muncul tepat waktu seperti yang diharapkan, hanya untuk melihatnya memasuki restoran. Dia lewat Chris dan duduk di sebelah jendela. Chris berpikir diam-diam, mungkin ialah dia. Tapi dia meramalkan 3 kali ketika dia mendapatkan keberanian untuk memulai percakapan. Kemudian dia semua bertemu mata peluru naksir dia.
Kali keempat, pacar mantan pemeran utama wanita masuk dan menempel padanya tanpa henti. Chris melangkah maju untuk melakukan tindakan heroik menyelamatkan kecantikan. Mantan pacar itu mencoba mengangkat tangannya untuk memukulnya, tetapi dia tidak mendapat pukulan. Masih pikir bahwa Chris bisa memenangkan simpatinya kali ini. Hasilnya, pemeran utama wanita berkata, Anda masih bercanda ya, lalu dia berdiri dan pergi. Mengetahui sebelumnya bahwa percakapan keempat akan gagal, pada akhirnya Chris memilih penghinaan berikutnya. Dia mengambil inisiatif untuk menerima pukulan dari mantan pacarnya. Kemudian dengan mudah dia jatuh ke tanah dan terlihat sangat menyakitkan. Kali ini dia dengan sukses dapatkan rasa bersalah dan perhatian lembut sang pemeran utama wanita darinya. Kemudian Chris naik mobil pemeran utama wanita, dia ke kawasan desa yang jauh untuk mengajar. Juga membawa beberapa hadiah ulang tahun untuk murid-muridnya. Chris saat ini gunakan sebuah batu untuk membuat sihir berubah menjadi kadal. Kali ini dia benar-benar mendapatkan cinta dari pemeran utama wanita. Di jalan pulang, hujan deras. Mereka harus menyewa hotel untuk bermalam. Chris mengambil inisiatif untuk memberikan ruangan kepada pemeran utama wanita. Sedangkan dirinya bermalam di mobil sepanjang malam. Tindakan ini sekali lagi menyentuhkan pemeran utama wanita. Pada pagi kebesokan hari, Chris masuk ruangan untuk membangunkan pemeran utama wanita. Hasilnya terlihat adegan dia baru selesai mandi. Hati Chris tiba-tiba terbakar amarah, tapi dia harus berusaha berpura-pura baik-baik saja. Dia berubah kertas di tangannya menjadi bunga rosa untuk memberi gadis yang dia cinta. Ujiannya akhirnya memenangkan cinta sang pemeran utama wanita. Di pihak lain, FBI masih menemukan keberadaan Chris. Mereka menemukan hotel tempat Chris menginap. Dan isolasi semua sudut dan celah. Pada saat yang sama, teroris telah mengenal kekuatan super. Karena mencegah FBI menghancurkan rencana mereka. Mereka mengawasan FBI sepanjang jalan ke hotel yang Chris menginap. Chris tahu bahwa dia sedang dipantau sendiri. Dia dengan lembut memberitahu pacarnya. Dia tahu bahwa FBI akan menemukannya untuk bantu mereka memecahkan kasus, tapi pacarnya tidak percaya. Jadi dia mulai tampil, hanya untuk melihatnya membelakangi TV dan mulai bernyanyi. Tinggalkan aku dengan tenang. Tolong hapus air mata dari matamu. Kemudian dia segera mengganti saluran di TV. Sebenarnya, acara itu sedang menyanyi lagu itu. Diulang berkali-kali, Chris selalu bisa mengucapkan lirik acaranya. Pemeran utama wanita merasa tidak bisa percaya. Chris memberikan pacarnya sebuah kertas, menyuruhnya setelah 5 menit membuka dan bikin ikut. Setelah selesai kata, dia berbalik tubuh dan pergi. Dia berjalan keluar ruangan dan melihat langsung ke teleskop inspektur selama beberapa detik. Kemudian dia tiba-tiba berlompat ke bawah tebing. Teroris melihat Chris melompat ke pemandangan. Jangan lewatkan kesempatan, lalu bidik mangsanya. Chris sekali lagi berbunga, dia menghindari peluru dengan secara aneh. Pacar Chris melihat kertas itu lalu menyalakan mobil dan melaju lurus menuruni gunung. Mobil tabrakan ke botol air besar, menyebabkan banyak hal berguling menuruni tebing. Membuat FBI yang dikelilingi oleh Chris, takut untuk menghindari. Mobil itu berguling ke arah Chris, dia tahu dulu waktunya. Dia berjongkok dan dengan lembut melarikan diri. Tapi saat Chris dengan aman ke kaki gunung, dari awalnya inspektur wanita sudah berdiri di sana dan menunggu Chris. Akhirnya pacar Chris ditangkap oleh elemen teroris. Chris juga dikunci di ruang interogasi. Melihat acara di TV yang digantung di dinding, dia perlahan jatuh ke mimpi. Tiba-tiba dia melihat di TV muncul berita yang beberapa jam kemudian. Tempat parkir di bagian kota, pacarnya dibombardir teroris. Reporter melaporkan situasi secara langsung, tiba-tiba ledakan terjadi. Chris sangat terprovokasi oleh gambar di berita. Tapi dia masih diam dan berkata tidak lihat apa yang terjadi, di hatinya ingin melarikan diri tempat ini untuk menyelamatkan pacarnya. Dia mengalahkan inspektur satu per satu dan berlari keluar. Inspektur wanita membawa orang untuk mengikuti, lalu ke tempat parkir besar yang akan segera terjadi. Chris tanpa daya memberitahu inspektur bahwa 2 jam kemudian pacarnya akan dibunuh di sini. Inspektur wanita berkata bahwa ini adalah perangkap dari teroris, mereka ingin memancingnya masuk dan kemudian melenyapkannya. Kita harus kerjasama untuk menyelamatkan pacar Chris. Jadi Chris dengan berani melangkah ke tempat parkir, pada saat itu penembak tepat mengenai sasaran. Chris mendengarkan suara tembakan dan jatuh ke tanah, penembak dengan cepat mengangkat telepon untuk memberitahu bos. Hasilnya masih belum terhubungi, ditembak mati oleh FBI.
Ternyata sinyal di sekitarnya terputus, Chris juga berpura-pura dipukul. Setelah memenangkan pertandingan pertama, inspektur wanita menyuruh Chris untuk segera menggunakan indera keenamnya. Untuk bisa melihat plat nomor mobil mereka tidak. Chris memejamkan matanya dan mulai rileks, dia melihat plat nomornya. Berdasarkan petunjuk plat nomor, FBI dengan cepat menemukan benteng mereka. Mereka dengan buru-buru mengejar, teroris baru muncul segera ditangkap oleh FBI. Di bawah bantuan dari Chris, FBI menemukan penyergapan mereka sebelumnya. Penanganan tepat waktu, di atas ada orang. Di belakang pintu itu juga ada, di belakang sini, di belakang sana lagi. Nunggu sebentar, di depan ada granat, nunggu ya, di tangga lantai kedua ada 2 penembak. Akhirnya Chris gunakan indera keenamnya berkumpul semua petunjukan. Dia menemukan lokasi pacarnya disandera, menghadapi teroris secara sempit. Chris mengeluarkan potensi penuhnya, dia secara berurutan menghindari 6,7 tembakan dari mereka. Kemudian menembak mati penjahat itu. Mereka masih berpikir semuanya sudah berakhir, tetapi bom nuklir telah dikirim. Inspektur membawa Chris untuk melihat peta dan memprediksi di mana bom nuklir dikirim. Semakin Chris berpikir, semakin tidak benar, katanya padanya, itu sudah meledak. Setelah selesai kata, gelombang kejut menghantam mereka. Seketika langit menjadi gelap seperti tinta. Sekali lagi matanya membuka, Chris berbaring di tempat tidur dan memeluk pacarnya dengan hangat. Ternyata setelah bertemu pacarnya, kemampuannya untuk meramal masa depan menjadi lebih kuat. Adegan tadi adalah masalah akan terjadi nanti aja. Chris tidak ragu-ragu lagi, memberitahukan untuk inspektur dan berjanji bahwa bantu mereka memecahkan kasus. Karena dia ingin mengubah arah, tidak ingin penjahat mencapai tujuannya. Dan dia juga tidak ingin pacar saya terseret ke dalam ini. Film sampai ini berakhir, tapi saya punya satu pertanyaan. Jika Anda memiliki kemampuan melihat ada masa depan, apa yang Anda bikin?